bilik kucing itu datang dari mana ya Kak? Nama bilik kucing sebenarnya bilik kucing ada apa ya, sebenarnya kan kita ada cat room gitu. Cat room dalam bahasa Indonesia sendiri juga namanya bilik kucing gitu ya, jadi ya sekedar itu sih, kita pengen mengindonesiakan bahasa cat room gitu, istilah cat room. Kalau bilik kucing ini resmi mulai buka kapan Kak? Kita tanggal 28 Januari, jadi kita ini udah bulat 3 tahun. 28 Januari 2023. Kalau hari-hari pertama buka itu gimana rasanya Kak? Gimana rasanya dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang misal kayak perasaan Kakak gimana? Apakah Kakak positif kayak bisa? Iya, pasti positif kita ada ya gitu, karena kita lihat antusiasme mahasiswa atau anak-anak di universitas ini juga, mereka sangat tertarik buat istilahnya melihara mainan sama kucing gitu kan, ketemu sama kucing-kucing sini. Juga apa ya, emang tujuan kita ke depan kan supaya makin banyak apa namanya, kucing-kucing yang bisa diadopsi gitu. Jadi emang kedepannya insya Allah kita makin banyak kucing yang lepas adopsi di sini. Terus waktu awal apa tantangan yang paling kerasa Kak? Operasional sama, karena kita belum nemu titik sweet spotnya nih antara apa sih, pemeliharaan kucing, terus dapur sama listrik atau servis itu agak susah dan juga lagi karena konsep kita ada HTM-nya ya, yang itu agak susah tuh, karena orang tahu ngapain sih masuk kartun kok bayar. Padahal sebenarnya kan HTM itu adalah biaya untuk merawat kucing-kucing sini kan. Jadi emang kan mereka tetap istilahnya gaji buat karyawan tetap di sini adalah ya itu, kucing-kucing sudah karyawan tetap di sini. Terus kucing-kucing di sini tuh awalnya dari mana aja Kak? Kita mulai dari shelter kan. Tadi juga yang baru lewat tadi tuh Mbak Ros, dia yang punya shelternya gitu. Jadi emang kita temenan gitu. Kucing-kucing dari dia semua. Tapi kadang-kadang ada kucing yang dibawa langsung sih Kak, kayak si Tofu tuh yang itu, dia dibawa sama satpam Indomaret. Apa sih kecil. Terus tapi ada nggak sih kondisi kucing yang waktu datang itu kayak dia kurang sehat atau trauma gitu? Terus perubahan apa yang paling kelihatan dari kucing-kucing habis dirawat? Kalau masuk sini kita paling hindarin kucing yang sakit ya, karena kita nggak mau resiko kucing itu kenapa-napa. Kita kan nggak tahu di sini ada virus di udara ini kan, kita nggak tahu. Makanya kita biasa nerima kucing di sini udah dalam keadaan udah positif, bisa mungkin udah steril. Kalaupun belum steril, biasa nanti akan kita jadwalkan. Perubahan paling itu kayak si Tofu itu, dia dulu 2023 sempat kena penyakit yang lumayan fatal, namanya FIP. Tapi alhamdulillah dia cepat ditangani dan udah bongsor kayak gitu. Terus dari semua kucing di sini ada nggak cerita yang paling berkesan, dan bisa ceritain sedikit tentang kucing yang menurut Kakak paling suka, kayak nama, terus sifat sama kebiasaannya apa? Oke, yang pertama tuna. Kalau Kakak lihat ada satu kucing yang pakai shell sendiri yang warna biru. Kucing Oyen, beratnya 6 kilo, 6,6 lah gitu. Dia istilahnya kepala sekolah di sini, jadi emang hierarki dia paling tinggi di atas kucing lain. Nah, ketika ada kucing baru gitu, emang biasalah kucing baru itu kan agak istilahnya nggak tahu boundaries, terus ada juga yang penakut. Nah, biasanya kalau ada berantem, bahkan kucing-kucing ada kucing yang berantem nih yang dapur, biasanya tuna yang langsung ngelarai. Jadi bukan ngelarai sih, malah marahin gitu, ngapain sih ribet-ribet gitu. Tuna. Terus juga ada siapa tadi, Tofu ya, Tofu tuh ya tadi kucing Indomaret yang kena penyakit FIP, terus FIP survivor lah gitu. Kemudian ada siapa ya, si Ichi yang pokoknya paling cantik, yang warnanya abu-abu putih di atas. Nah itu dia istilah princess ya di sini. Jadi emang orang tahu kalau mau
kalau mau megang kucing kita harus ngasih dia setoran dulu, entah makanan, snack atau snack kering, snack basah harus ada setoran dulu. Terus siapa lagi ya? Yang paling orang kenal itu sih Kak, si Tuna terutama, karena dia yang banyak orang jadi korban tampolan Tuna, karena bukan nampol kucing doang, orang-orang juga ditampol dia. Di apa Apa sih gitu? Kayak kalau orang udah megang-megang perutnya gitu, nanti ditampol. Terus menurut kakak apa yang sering disalahpahami tentang kafe kucing? Yang salah pahamnya apa ya? Mungkin misal kayak kafe kucing itu ya yang sering salah dipahami mungkin ini tadi konsep HTM ya. Orang nggak biasa gitu, karena ke kafe harus bayar HTM kan itu nggak biasa. Tapi lagi HTM itu adalah biaya perawatan untuk kucing-kucing kita gitu. Ada beberapa kafe yang apa sih namanya mengenakan kayak minimum order gitu, jadi nggak ada HTM tapi minimum order. Terus ada juga yang tadi pakai HTM. Nah enaknya di sini tuh emang kita kalau selama nggak ada antrian kita bebas, nggak dibatasin durasinya. Karena kalau kadang-kadang kalau kakak ke cat cafe lain itu biasanya dibatasin ke 1 jam 2 jam. Kalau di sini kita nggak dibatasin. Jadi bebas ya kita di sini. Iya bebas, sama udah beli HTM, terus juga apa sih namanya nggak ada antrian bisa bebas. Setelah sejauh ini apa arti bilik kucing buat kakak pribadi? Buat pribadi udah kayak anak sih. Jadi emang semuanya aku curahin di sini gitu, terutama buat kucing aku, buat karyawan aku. Terus juga prospek kedepannya dalam bidang ini kita mau bawa bilik kucing kemana sih? Apakah kita mau tadinya kita mau ini nih, aku kan juga sebagai seniman juga, aku desainer grafis, aku juga bikin merchandise itu semua kalau punya aku semua tuh. Ini kakak yang bikin ya semuanya. Aku pengen bikin kayak clothing brand khusus cat lover gitu dari bilik kucing juga. Insya Allah kalau misalnya ada apa sih ada waktunya terus banyak doa juga kita usahain gitu buat apa clothing brand khusus buat cat lover gitu. Oh iya, terima kasih ya kak. Oke. Pertanyaannya. Yes.